Sampai ini nek nyalon DPR katanya wis pantes Mas, tapi katanya kok orang mengambil itu kan itu apa Mas? Malah ngurusin teman-teman nulis gitu kan. Pernah mikirin masa depan enggak Mas? Jelas. Karena bahagia ini kan jadi isu bersama gitu Iya Mas. Itu kan jadi kayak kemudian munculnya Mas bahagia ini kayak seakan menjadi jawaban bagi keresahan orang yang sekarang mencari bahagia. Nah konsep bahagia yang dibayangkan Mas Putut dengan pendidikan itu kayak apa gitu loh Mas. Itu yang aku juga. Iya. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama kami. Saya Durrahman. Saya Durrahim. Sore ini spesial teman-teman. Iya. Saya dikasih kesempatan untuk Wawancara. sowan ini. Sowan. Kalau kemarin kita sowan sama Kiai, kita sore ini sowan sama Kiainya Mojo. Iya. Mas Putut yang Iya. paling bahagia. Amin. 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 Mas Putut spesial banget Mas. Saya diberi kesempatan pada kali ini untuk wawancara dengan ini sebuah mimpi saya sebenarnya Mas. Iya. Oh ya. Untuk wawancara dengan saya pernah ngobrol sama teman-teman Mojo itu Iya. kapan saya bisa punya kesempatan untuk ngobrol Mas Putut. Karena gini Mas, ada pengalaman menarik ini. Iya. Dulu itu saya kan suka baca koran Kompas gitu. Iya. Dulu Oke. itu sering lihat nama Putut ya. Tak kirain itu Putut itu orang Bali Mas. Serius. Iya itu Mas serius. Putut Putut dari Bali gitu. Tak kirain tak baca-baca wong Bali ya ono sing ngene barang. Ternyata kan wong Rembang gitu. Jadi dari situ Kembangin desa. Ya, ya. iya. ternyata Dan itu baru jadi kita tahu ya. terwakili gitu sebagai orang Pantura. Oh, ternyata ada presiden yang kayak Mas Putut ini. Ada Jadi penulis keren penulis gitu ya. keren dan ya banyak jadi influen anak muda hari ini. Mosok. Iyalah ya gitu. Mas. Dan sore hari ini kayaknya Mas Putut juga riang gembira ya Mas ya. Di tempat barunya ini. Iya. Ini tempat impian ini, Dul. Iya Mas. Makasih juga ya mau datang ke sini. Oh, Ya, saya yang terima kasih. kasih gitu. Dan apa ya, sejak kemarin ketika Mas Putut itu mendeklarasikan untuk membangun satu ruang, saya sebenarnya juga penasaran, apa sih sebenarnya ruang ini dan kenapa kemudian dinamai sebagai Akademi Bahagia ya Mas kalau nggak salah. Apa sih Mas tujuan dan maksud dan kayaknya bangunannya juga menarik ini nggak kayak bangunan-bangunan seperti yang biasanya gitu Mas. Iya. Ini memang ini. Ini hasil puasa panjang ini. Tempat ini itu dicita-citakan oleh kami para pendiri komunitas gitu ya, terutama saya. Ngomong ngaji mlebu ra. Enggak apa ben berkah. Ben ketok ning ngambung ya. Iya, Suasananya tepat Teman-teman. untuk menunjukkan lokasi juga. Iya. Jadi gini, Dul ya, Durrahman dan Durrahim, tempat ini itu kami itu dulu mencita-citakan punya tempat di mana kalau semua teman-teman tuh lagi ngumpul itu cukup tempatnya. Ya kan ada teman-teman kalau di komunitas dekat kami itu ya, yang dekat ya, yang saya ikut mendirikan ya. Itu kan ada Mojo ini ya, teman-teman Mojo, teman-teman buku Mojo ya. Buku Mojo ini buku Mojo Group. Karena ada EA Books ya, di dalamnya ada Mojo Aku Store. Baca, ada Mojo Store ya. Itu saja udah berapa banyak orang itu. Belum Mojo. Ya. Belum teman-teman komunitas kretek. Iya. KNPK, Apa itu Mas KNPK? Komite Nasional Pelestarian Kretek. Kretek. Ya. Terus ada juga teman-teman yang lain banyak lah. Ya kalau dikumpulin itu mungkin sekitar yang solid bener ya, yang maksudnya yang aktif di situ itu sekitar 50 lebih orang. Jadi kalau mau ngumpul itu katakanlah yang hadir 40 orang saja, itu kan membutuhkan waktu yang di kantor manapun nggak akan cukup. Karena itu ya sudah, dulu tentu saja pengennya sih kita beli tanah.
Ya tapi ternyata ya nggak kuat. Nggak kuat. Belum kuat Mas mungkin. Belum kuat. Ya kuatnya akhirnya ya kita hasil tabungan itu untuk menyewa tanah. Menyewa tanah. Jadi tanah ini itu tanah sewaan. Terus ini juga limasannya juga nabung ini. Kita punya sedikit uang. Nggak buat Waktu dari itu. awal berarti Mas ini Mas. Enggak. Ini dari Gunung Kidul. Nah kita sempat titipkan lama kepada penjualnya. Iya, jadi awalnya seperti itu. Lalu yang kedua itu tuh buku, ya buku-bukuku. Itu sebetulnya 80-90% tuh bukuku itu yang termasuk yang belum dibuka. Oh ini semua itu Mas. Iya, jadi saya dulu sekitar mungkin menjelang umur 40 tahun kalau tidak salah. Saya mewakafkan semua buku saya untuk komunitas. Saya bagi-bagi di beberapa komunitas baca ya. Tapi tentu saja yang lebih berhak mendapatkan itu teman-teman ya yang dekat saya lah ya. Jadi buku itu masih banyak yang belum. Jadi belum buku terpasang. dari zaman kuliah? Enggak. Jadi waktu gini, Dul Rohim ya. Fase aku selesai kuliah itu sebetulnya sempat pulang kampung. Karena waktu itu ya itu lulusnya lama, IP-nya jelek ya. Juga nggak mungkin lah bekerja di kota gitu. Karena waktu itu yang namanya bekerja di Jakarta. Ya. Kalau lulusan filsafat tuh bekerja ya di Jakarta. Jadi saya memutuskan pulang kampung. Buku-buku saya dari mulai kuliah sampai saya di wisuda itu saya bawa ke kampung halaman. Jadi sebagian udah dibawa balik Mas. Iya. Ini hanya sebagian Dan kecil itu- berarti. Enggak, yang beda. Kan setelah itu saya punya duit. Oh. Nah, kalau punya duit beda lagi. Kalau punya duit itu, kalau dulu kan kasarnya baca buku sampai kita kurang-kurang bukunya. Iya. Sekarang yang tidak punya waktunya. Itu Bukunya turah-turah. Nah, tapi lebih baik membeli buku daripada membeli yang lain. Nah, jadi buku-buku yang ada di sini ini sebetulnya buku-buku memang sudah terkurangi banyak karena banyak saya sumbangkan juga di mungkin ada kali 6 atau 7 komunitas baca ya yang saya sumbang buku gitu. Termasuk saya kasihkan ke beberapa teman ya dalam porsi yang besar karena saya tahu dia suka membaca buku. Nah, tapi ini buku-buku itu dari fase saya balik lagi ke Jogja, memutuskan menjadi penulis full time, lalu ya sampai sekarang di rumah saya sekarang ya mulai banyak buku, saya sudah pusing lagi. Udah pusing lagi. Istri saya sudah pusing, rumah kami kecil. Ya mungkin akan sedikit demi sedikit kami bawa lagi ke sini supaya lebih berfaedah. Gitu. Saya sih berharap tempat ini menjadi tempat yang menyenangkan buat orang membaca buku ya. Terus itu Mas, namanya kok Akademi Bahagia? Oh gini. Itu apa itu? Gini. Kurang bahagia atau gimana gitu. Kan ini pertanyaan orang awam lah. Nggak. Mas rokok sih. Kayaknya Mas Putu kan postingannya kan bahagia Terus ini, nggak ada makanannya, yang no. menunjukkan rasa sedih gitu. Ini kok kemudian membuat rumah bahagia ini apa kurang bahagia? Wih, saya itu orang yang Ayo bingung. lumayan melankolis ya Lia. Rumah bahagia. Jadi waktu aku sudah menetap di Jogja lagi ya, dengan seluruh perjuangan menjadi penulis, kemudian menjadi peneliti, lalu waktu itu ada banyak pesanan buku yang minta saya yang menulis. Proyek kan kayak gitu Mas? Proyek gitu. Proyek ya, lembaga-lembaga ya baik LSM maupun perusahaan, di banyak lembaga lah ya, yang kemudian mempercayakan penulisan bukunya itu pada saya. Padahal kalau praktek betul, saya tulis sendiri, itu kan maksimal ya, saya paling hanya setahun bisa menulis 3 buku. Nah, jadi saya mulai berpikir saat itu, gimana kalau ini saya lembagakan, dalam tanda kutip.
Ada beberapa orang yang saya pandang anak-anak mahasiswa ya S2, ada yang baru S1 gitu. Yang waktu itu masih membutuhkan biaya untuk hidup gitu ya. Terus mereka menyukai dunia tulis-menulis. Nah, lalu saya bikin lembaga informal supaya orang itu tahu bahwa saya mengawal buku itu. Namanya itu Klinik Buku EA. Nah, jadi namanya itu KBEA. Oh, itu pertama kali, Mas. Pertama kali. Sebenarnya kalau mau dibikin KBPEA itu kepanjangan. Angel sing ngucapke. Iya. Ya, jadi dan EA-nya itu kan lebih nyetrum ya daripada pututnya ya. Karena sebelum saya dipanggil kepala suku, beberapa orang sudah mulai memanggilnya nggak putut, tapi EA. Iya, kan biasa tuh PEA gitu terus. Orang kepanjangan nah EA gitu ya. Iya, kayak Cak Nun lah ya, misalnya atau siapa gitu. Orang kalau udah akrab kan manggilnya gitu. Nah, jadi ya jadilah Klinik Buku EA. Nah, Klinik Buku EA inilah yang kemudian makin hari bermetamorfosa, bukan bermetamorfosa sih ya, lebih tepatnya ya kemudian berkembang, mengalami evolusi menjadi tadi itu lembaga-lembaga yang ada di KBEA gitu. Nah, karena nama EA ini kok seolah nempel terus di saya hilangkan. Saya hilangkan. Jadi namanya dari Klinik Buku menjadi KB-nya ini apa? Belum saya hilangkan. Ketika sudah mulai berkembang komunitas ini, itu KB-nya itu kan sudah bukan Klinik Buku aja. Jadinya Komunitas Bahagia. Gitu. Komunitas Bahagia EA. Gitu. Nah, sebetulnya waktu membangun tempat ini kalau ada pelang nama itu, beberapa pimpinan itu saya kumpulkan untuk memberi nama pelang nama itu. Karena saya nggak mau ngasih nama sendiri. Atas permintaan saya meminta nama EA dihilangkan. Tapi teman-teman nggak mau. Nah, jadinya tetap nempel kata EA itu. Yaitu saya anggap satu, penghormatan buat saya, dua ya beban. Kenapa beban, Mas? Ya beban lah, namanya dipakai untuk sebuah komunitas kan. Koyo apa ae. Sebenarnya saya beban ya. Ya. Terus saya kan nggak kalah pinter. Jadi kalau saya ditanya Komunitas Bahagia EA itu EA-nya apa? Itu E-nya edukasi. Semulai otak ya. Untuk A-nya apa, Mas? A-nya itu bukan. E-nya iya bener. Edukasi. E-nya edukasi, A-nya itu arts. Edukasi arts. Iya. Masuk sih. Masuk. Ya, pokoknya gitulah. Ya intinya kemudian nama ini menjadi ada Komunitas Bahagia ya. Lalu kenapa namanya Komunitas Bahagia sama kayak Mojo? Mojo itu ketemu namanya dulu baru dicari filosofinya. Karena waktu itu Mojo itu nggak dapat domain Mojo satu kata yang dotnya apa gitu ya. Nah, ketemulah di rapat waktu pendirian Mojo itu. Ada satu nama ini yang domainnya bisa kita mojo.co. Nah, baru nanti dicari filosofi. Nah, KBEA ini dari Klinik Buku udah semua orang udah ngomong, kan dulu ada kantornya kecil juga ya kami ya, yang kemudian jadi kantor, sekarang jadi gudangnya Buku Mojo. Itu kalau ngomongnya ke KBEA yuk gitu. Kan nggak mungkin saya ubah ke menjadi apa gitu ya. Ya udah saya otak-atik ke KBEA, udahlah Komunitas Bahagia. Semua tujuannya supaya bahagia aja. Tujuannya walaupun filosofi tadi kan filosofinya belakangan. Kira-kira filosofi yang lebih dalam Mas Putut bayangkan. Aku ora tahu dalam-dalam jan urip. Karena bahagia ini kan jadi isu bersama gitu, Mas. Itu kan jadi kayak kemudian munculnya Mas Bahagia ini kayak seakan menjadi jawaban bagi keresahan orang yang sekarang mencari bahagia.
Nah, konsep bahagia yang dibayangkan Mas Putut dengan pendidikan itu kayak apa gitu loh, Mas? Itu yang aku juga Iya. Wah, itu menarik itu pertanyaan itu. Walaupun saya nggak pernah bisa merumuskan Iya. apa kebahagiaan ya. Tapi gini ya, orang itu kalau kita bagi waktu, itu kan mudahnya sepertiga waktu kita itu kan untuk bekerja. Ya. Sepertiga untuk keluarga bagi yang sudah berkeluarga ya. Iya. Kalian kan belum Sorry, ya. konco-konco. Ya. jelas. Sepertiga lagi semua urusan privat, yang benar-benar privat ya. Tidur kan semua bukan urusan keluarga kan. Ya tidur kan urusan pribadi. Baca buku itu kan urusan yang pribadi. Nonton YouTube kan urusan yang pribadi. Jadi kalau kita bagi secara waktu itu sebenarnya hanya sepertiga-sepertiga. Nah, sepertiga waktu orang yang dipakai untuk bekerja itu sebetulnya kalau saya lihat ya, itu banyak yang mengalami stres, ketidaknyamanan dalam bekerja. Itu wajar. Kalau orang tidak mengalami itu aneh. Ya. Cuman kan wajar itu ada menurutku ya, Ya. itu ada durasinya. Ada kadarnya. Ada kadarnya, betul. Nek bendino kerja stres, berarti mending nggak usah kerja di situ. Iya. Masalah ya, Mas. Masalah pasti. Cuman kalau misalnya dalam sebulan hanya 2 hari atau 3 hari merasa stres, ya justru itu penting. Penting untuk trigger, Mas. Betul. Karena kalau bekerja nggak ada stresornya aneh. Kita hidup nggak ada stresornya nggak kuat. Ratenanan berarti. Iya, wah, bukan benaran, apalagi yang ahli-ahli tirakat kayak kalian ini ya. Jelas kurung ini tuh banget. Iya. Nah, itu apa? Itu di tempat kerja. Lalu ada yang namanya ekosistem, yang keluarga, yang bagi punya keluarga, bagi yang punya teman pertemanan. Nah, pertemanan itu juga penting. Menurut saya sepertiga waktu kita itu untuk pertemanan ini, untuk keluarga ini. Nah, keluarga ini ya yang sudah berkeluarga kayak saya, bahagia itu kan bersama keluarga. Bersama Kali, bersama ibunya. Pulang kantor tuh capek gitu ya. Kayak ngelihat Kali, ngelihat ibunya, nyes gitu. Dan buatin kopi gitu Mas. Iya. Monggo Mas gitu ya. Walaupun kadang-kadang itu hanya sebatas sikap manja saja, tapi manja yang wong aku nggak kopi dhewe iso. Tapi kan beda tuh, Mas. Tapi beda. Tekannya Karena kan itu ada engagement-nya ya. emosi. Ada emosinya. Nah, sing ngurung duwe bojo-bojo kuwi iso nek pengen digaweke Indomie, sego goreng, tapi yo aja sing kayak Gus Bak gitu loh. Duwe bojo iku ora usah sing aneh-aneh. Jari Gus Bak lebih ekstrim lagi. Angger mulih salate garwane isih ngadep ngulon ae sama. Normal berarti. Ora usah dadak bojoku kudu ngene kudu wah. Urip Wong pembayang. lah wong bojomu kuwi gelem karo kowe iki wis Alhamdulillah. Jelas. Bacaan Bojomu ibal, calon bojomu. Kowe aja mikir kowe iki meng bojoku kurang, pacarku kurang. Lho, pacarmu iki gelem karo kowe iki salah. untung. Iya lho. Iya, jelas. Istri saya mau sama saya itu kan sudah saya yang bersyukur. Poin lah. Aladine wong koyo ngene kok ono sing gelem. Lho, kalau cuman pacar ya mohon maaf ya. Lho, gampang. Rentengi Mas. Renteng. Cara pandurang rentengi. Tapi nek meh dijak tenanan, urung karuan. Ya coba aja. Ujiannya kan kayak gitu. Kalau cuma diajak jalan atau piknik plesir dan lain-lain ya saya kira mudah lah. Nah, ketika perempuan memutuskan untuk menikah itu kan bukan keputusan yang sederhana. Perempuan itu kan punya daya jangkau yang lebih tinggi ya dalam perspektif yang berbeda ya. Mikirin anak, Nanti masa depan. iya. Kene Pak. Pernah mikirin masa depan enggak Mas? Blas. Ditiru caca loh. Tapi saya serius, saya itu dulu itu apa ya ini anu ya sambil ngobrol aja. Iya. Dulu itu kan kalau untuk rumus menulis full timer ya,
menjadi penulis sebagai sebuah profesi itu kan dulu kan menulis di koran ya. Iya. Menulis itu untuk hidup, bener-bener hidup ya. Rokok, ono terus, mangan iso enak itu sebetulnya sederhana. Cukup 2 kali masuk ke media. Saat itu koran ya Mas? Saya itu koran. Itu cukup itu. Tapi kalau mau piknik, mau apa ditambah lagi ya. Jajak kualitas kali kehidupan. gitu angel Mas. Loh enggak, ini masih Masih single. single. Ketika Oh, masih single. Itu ya baru kemudian mencoba 3 atau 4 lah. Itu bisa lah 3 bulan sekali ke Bali gitu. Atau ke mana, ke Solo atau ke Surabaya atau ke Malang gitu. Dan itu kan berat toh Mas. Kayak gitu nggak? Berat nggak sih Mas waktu itu gitu? Enggak. Enggak ya? Dan saya kadang-kadang itu merindukan saat-saat itu. Itu menjadi berat ketika kemudian saya mau menikah. Ketika saya mau menikah baru itu agak nanti bisa nggak ya profesi ini menghidupi anak istriku. Anakku kan harus sekolah. Tapi kalian udah mikir kedahan enggak karena gini ya. Saya pada akhirnya gini ya, saya umur saya ini udah tua. Artinya sudah, saya sering bilang ke teman-teman, artinya sudah sering bikin kesalahan. Jadi salah satu kesalahan saya adalah berpikir terlalu takut menghadapi hari esok ketika mau menikah. Karena setelah saya riset, Riset pribadi nih Mas. iya, saya riset. Enggak ya, ternyata orang-orang itu juga baik-baik saja. Baik-baik aja. Wis mbok rezekine kon ndi yo, anak yang lahir yo buktine iso ning rumah sakit. Ya. Ketika harus disesar ya ada biayanya. Nikah ya koyo kanca-kancane Mas Yo tetep ning nikah, utang sithik ora apa-apa yo kesaur ya. Yo jangan dipikir saya nggak utang loh nikah itu. Utang juga. Cuman nggak jadi utang karena ada sedikit keajaiban ya. Tapi intinya itulah. Jadi ya saya nggak ingin menakut-nakuti anak-anak muda ini dengan persoalan yang lumrahe wong kata orang Jawa ya. Normalnya manusia itu gimana sih? Umur-umur seperti kalian yang mempersiapkan pernikahan tuh. Jangan terlalu takut. Tapi Mas Put percaya nggak bahwa menikah itu membawa berkah gitu? Itu kan orang yang untuk menenangkan hati kan kadang gitu. Gitu. Di dalam pengalaman Mas Putut sendiri gitu kan mesti banyak tantangan itu untuk mantep, aku harus mawin gitu. Yang jelas saya tambah sejahtera, tambah Buktinya fakta itu Mas. tambah bahagia. Saya itu orang yang tidak pernah membayangkan dalam hidup saya punya rumah. Serius, saya tuh nggak pernah berani berimajinasi punya rumah. Apa Mas itu alasannya? Yo ratakan ya tapi gitu. Realistis saat itu Mas. Iya ya, nggak di dalam jangkauan saya untuk memikirkan itu. Dan saya tipikal orang yang kalau nggak terjangkau ya nggak usah dipikir. Wong motor saja saya kuat beli waktu selesai menikah. Motor itu saya dipinjamin orang tua saya, sepeda motor. Itu sampai saya selesai menikah. Saya kemudian baru kuat sendiri beli sepeda motor. Dan ngontrak itu adalah solusi terbaik dan tidak pernah saya pikir saya akan berhenti ngontrak. Berapa tahun Mas kalau boleh tahu? Ngontrak saya setelah menikah 3 tahun. Nah akhirnya kemudian datang lagi rezeki yang membuat saya akhirnya punya rumah ya. Jadi pada akhirnya kita itu nggak pernah bisa menduga bro. Kehidupan kita itu. Semua itu misteri. Nah misteri kehidupan itu nggak usah terlalu banyak dipikir. Nanti nggak ada seninya. Nggak ada seninya. Iya. Yo senine sak kuate mikir piye pernikahanmu. Sing penting ana jodone ora. Karo sapa sik lagi mikir ngono. Sing runtut mikirnya Mas. Yo. Mikir di opor di pacar. Kangelan. Loncat-loncat. Nah ini saya ya, walaupun banyak orang mungkin tidak setuju pada seorang ustadz. Ya. Saya itu di pagi hari setelah subuhan, kan biasa ada kajian yang TV itu. Iya. Saya menonton kok dilalah ustadz ini. Ustadz ini saya nggak perlu sebut karena agak kontroversial. Di TV, dia bilang gini, hei kalian
yang merasa harus punya rumah dulu ketika akan menikah, harus punya tabungan dulu, harus punya mobil dulu. Kalau cara berpikirmu seperti itu, percayalah kalian nggak akan menikah-menikah. Dan saya waktu itu sudah di usia yang cukup matang untuk menikah. Karena usianya sudah di atas 30. Karena aku menikah usia 33 tahun. Termasuk telat dalam menikah. Nah ini Ali kan, kamu berapa tahun? Saya 27 Mas. Oh masih Masih ada sisa 3 27 tahun. ya berarti. Ini anak segala. Satu Mas. Enggak. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Oh itu Termasuk berarti membangun ini itu juga tidak pernah menduga Mas. Sampai sejauh ini kemudian akhirnya bisa membuat ruang untuk teman-teman. Sekali saya pernah memikirkannya secara serius. Jadi persis di depan perumahan saya itu ada tanah luasnya itu 800 meter persegi. Tapi mahal. Jadi saya coba hitung, kalau saya beli, terus kemudian dibangun secara urunan atau bertumbuh ya, itu kira-kira berapa habisnya. Itu lama saya ngitung. Sayanya nggak kuat, karena saya pasti nggak kuat nyicilnya. Jadi akhirnya begitu nggak kuat, ya udahlah. Memang bukan nggak jatahnya. Belum Ya, kayak tadi itu. Iya, sora iso mikir rasa dipikir. Angel. Iya. Modelnya kayak gitu, Bro. Saya misalnya kayak bisa nyetir mobil. Saya kan nggak bisa nyetir mobil. Istri saya bisa. Itu ya saya mau belajar nyetir mobil ketika Sudah punya. Istri saya udah melahirkan anak. Sebelumnya ketika anak saya sakit, si Kali ini sakit, saya membopong Kali, ya ibunya yang nyetir. Kalinya dalam kondisi panas. Saya pikir-pikir, wah saya ini suami yang ngawur ini. Dalam konteks kemanusiaan saja, saya kira saya keliru. Gitu. Akhirnya ya dari situ saya, ya kan ibunya mikirin anaknya lebih dalam dibanding saya kan. Iya. Dia harus konsentrasi lagi nyetir kan. Dengan Dari situ saya kemudian belajar nyetir mobil. Ya sudah, terus sekarang ya bisa nyetir. bisa nyetir. kembali lagi ke bahagia di Mas. Jadi kan belum ada jawaban yang lebih. Oke, apa ya? tadi saya bagi dari sisi waktu ya. Iya. Nah, sehingga kebahagiaan itu kan saya itu percaya dengan konstruksi sosial ya. Bahwa segala hal di dalam sistem sosial kita itu bisa direncanakan dan dibangun. Ada eksperimennya. Gitu. Nah, kebahagiaan itu saya nggak ngikutin seluruhnya sebagai orang Jawa ya. Tapi saya percaya bahwa kondisi sosial menentukan kondisi individu itu sangat marsian. Itu marsis itu. Jadi kalau kita mau bahagia, Ciptakan. kita harus ciptakan syarat-syarat objektif kebahagiaan itu. Apa syarat objektif kebahagiaan itu? Ya itu tinggal dibagi aja 3 itu. Kalau kita menganut 3 itu, mungkin orang lain menganut 4 pembagian waktu, ya monggo ya. Jadi 1 lingkungan kerja kita mesti bahagia. 2 lingkungan pertemanan kita mesti bahagia. Kalau di keluarga kan bukan hanya keluarga, berarti ya saudara-saudara kita, orang tua kita itu kan masih juga keluarga, tetangga kita. Dan itu betul-betul sosial eksperimen. Saya kasih contoh ya. Perumahan kami itu, tempat tinggal kami itu kan perumahan yang kecil. Dulu nggak saling kenal. Akhirnya beberapa orang di situ ngobrol, kita harus kondisikan perumahan ini menjadi perumahan yang nyaman buat semua. Akhirnya setelah melewati 3 tahun di situ dengan seluruh pergulatannya, akhirnya kami bisa menciptakan perumahan yang nyaman buat yang tinggal di situ. Dan itu teruji ketika pandemi. Kemarin Mas. Teruji ketika pandemi. Perumahan kami perumahan yang paling tangguh menghadapi pandemi. Saat itu kebetulan saya jadi ketuanya. Nah, jadi harus fair kita ini. Kadang-kadang orang ini kayak di kampung ya. Usul terus ragu nglakoni kan wong paling disengiti kan ya. Nek rapat kakean ngomong ditunjuk ra gelem. Nah,
Kita kan nggak boleh kayak gitu. Jadi waktu saya diminta oleh para pendahulunya, ya, ini udah pergantian pengurus yang kelima kalau nggak keempat. Sama warga Nah, situ. saya kepengurusan yang ketiga. Saya begitu diminta oleh para pengurus yang lama untuk jadi ketua paguyuban, nggak ada penolakan. Oh iya Pak, saya terima. Nah, artinya saya mau menunjukkan bahwa saya ini bukan hanya orang yang bisa dipimpin, tapi juga siap memimpin dalam level yang paling kecil. Dan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi semua program yang lama, ya, kayak presiden. Ya dulu lah ya Mas. Dari Iya, kecil. kan yang lama pasti ninggalin Nah, kerjaan lah bro. ya. Misalnya lah pasang CCTV itu kan bukan perkara sederhana. Ya. Kan ada iuran warga mesti ditabung dulu, ya kan. Nembok perumahan itu kan pasti juga lama ya. Nah itu mesti ditabung dulu di ini. Tapi menciptakan kehangatan antar warga itu Penting. menjadi prioritas bagi saya. Misalnya sehingga 17-an itu bukan soal 17-annya, tapi warga datang, buka puasa. Guyub rukun memang. Iya, betul. Kita ciptakan itu. Nah di komunitas juga, di tempat kerja juga mestinya begitu. Saya sih berusaha untuk membuat teman-teman yang bekerja itu nyaman gitu ya. Dan ini salah satu bentuk konkretnya Mas ya. Nah ini tuh untuk tadi itu, untuk teman-teman supaya lebih nyaman lagi kalau ada kumpul-kumpul gitu. Tapi sebetulnya visi yang lebih penting lagi sebenarnya, saya sih berharap ya di sini itu menjadi pusat orang-orang untuk belajar. Makanya namanya pusat belajar masyarakat. Pusat belajar. Karena dulu klinik buku itu kan dibikin konteksnya itu. Orang bisa belajar bekerja, lalu mereka punya uang. Jadi saya sih berharap nanti di sini ini ya akan jadi Ekosistem kreatif gitu. boleh ekosistem kreatif, tapi orang mencari ilmu lah. Ini nanti kita akan perbanyak kegiatan-kegiatan keilmuan ya. Misalnya ya ceramah-ceramah budaya, ya diskusi-diskusi. Siap. Karena kan sekarang nyari diskusi yang otentik ya, itu susah bro. Yes. Diskusi yang otentik itu diskusi yang informal tapi mengena, nggak harus dibatasi oleh waktu dan formalitas gitu. Saya kira itu dibutuhkan lah. Saya sih berharap begitu. Ini ke depan akan Ke depan begitu, dan ini sudah ada pengurusnya. Semoga ya makin banyak lah yang terlibat gitu ya. jadi ruang bersama bagi teman-teman muda Jogja Mas ya. Kira-kira. Terutama daerah utara. Daerah utara. Ya kalau daerah selatan masih sudah banyak. Iya. Tapi kalau kita ngomong historis Jogja utara selatan, harusnya utara itu lebih banyak. Lebih harusnya. Harusnya. Karena kan universitasnya lebih banyak. Lebih banyak. Universitas besar-besar semua. Cuman kan karena lulusan-lulusannya kebanyakan pergi ke luar Jogja ya. Ya sudah. Nah, itu. Ya diambil alih oleh selatan, tapi bagus-bagus saja sih. Oke Mas, menarik itu. Jadi korelasi gini Mas, ini kan Mas Putut ini aku dengar dari teman-teman muda ini kan berkorelasi dengan literasi gitu Mas. Ini kan nanti kan rencananya ini jadi membuat program-program penulisan, gitu, program-program apa gitu. Di bidang literasi itu kan Mas Putut sering mendeklarasikan bahwa jenengan itu udah tidak mau membuat coaching pelatihan secara massal gitu untuk berarti menulis gitu. Apakah ini juga upaya untuk Mas Putut juga nanti mau turun gunung gitu untuk ke situ Mas, bidang literasi? Awalnya itu gini, dulu saya itu sempat mengajar itu mungkin sekitar 3-4 tahun, hampir setiap bulan pasti ada jadwal mengajar. Dan saya kalau ngajar itu kan galak bro. Iya. Jelas dari cara ini bersikap. Saya kalau ngajar menulis tuh galak dalam arti ya disiplin. Orang ngomongnya galak ya, tapi sebetulnya enggak disiplin. Karena gini, saya mau mengajari bahwa menulis itu kalau sebagai profesi itu kan
artinya janji hidup. Siapapun ya. Kalau dulu W.S. Rendra itu teater. Ya. Kalau Anda belajar teater itu berarti belajar hidup. Kalau saya memilih jalan menulis itu berarti jalan menulis itu sebagai janji hidup saya, latihan hidup. Nah, itu seluruh elemen di dalam menulis itu adalah elemen kehidupan. Baru kali ini Mas. Misalnya, Anda menurut saya, Anda kalau lagi stuck menulis, lalu berhenti, itu akan jadi kebiasaan. Maka, di dalam kehidupan ini kalau Anda punya masalah, Anda akan punya kecenderungan meninggalkannya. Ya. Harus dilatih dari profesi kita. Jadi saya berlatih waktu menulis itu ya nggak boleh meninggalkan tulisan nggak jadi. Apa yang dimulai harus diselesaikan. Soal bagus atau tidak nanti belakangan. Gitu loh. Nah itu kan di dunia ini yang kayak gitu tuh sebenarnya di Jogja itu banyak. Pak Bagong Kusudiarjo itu melatih orang mental hidupnya itu ada itu dengan cara menari. W.S. Rendra dengan cara berteater. Nah saya itu juga menulis itu harus begitu. Laku hidup. Betul. Misalnya Ali juga atau teman-teman yang berlatih di video, Pak, ya harus punya pola seperti itu. Kalau mau menyeriusi itu sebagai Profesi. Profesi itu suci loh, Bro. Nggak sembarang orang punya punya kehormatan ya. Bukan punya kehormatan, punya berkah ya untuk memilih profesi. Nggak semua orang. Banyak orang yang di dalam hidup ini tuh profesinya itu ya karena terpaksa kan. Yes. Ya. Jadi harus dihormati profesi. Nah tadi, dulu saya kalau mengajar menulis itu minimal 7 hari. Minimal. Rata-rata 7 hari ya. Bisa 10 hari pernah juga 2 minggu. Dan saya mengajar serius. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Kurikulumnya saya susun. Asrama itu Mas. Iya pasti di kalau nggak di kampung ya. Sering sih misalnya saya workshopnya ngajarnya di kampung tapi mereka nginapnya di warga gitu. Sekitar. Tergantung jenis lembaganya lah. Yang kuat di hotel ya di hotel. Tapi saya sebenarnya agak tidak suka di hotel karena kan ada latihan-latihan menulis yang susah dikerjakan di hotel. Misalnya mengamati orang. Langsung. Nah, kalau di sini mengamati orang saya tinggal gampang kan. Anda amati tukang batu itu, Anda amati petani itu, Anda amati kan. Jadi pustaka atau referensi untuk orang mengeksplorasi pengamatan tuh banyak. Kalau di hotel kan terbatas ya. Nah, makin ke sini kok orang namanya tetap workshop itu kan namanya bengkel kerja. Bengkel kerja kok 2 hari. Lama-lama sehari bro. Oh tai. Wah sudah menyalahi aturan ini. Main jaluk pinter deh loh. Saya itu nggak pernah, mohon maaf ya, nggak pernah meminta fee untuk mengajar. Dikasih fee saya terima. Ya mereka jamin, ya yang penting mereka datengin saja saya waktu itu ya. Asal dikasih transportasi, pasti dia sambil makan, maksudnya tamu gak dia. Nemen lah. Tapi rata-rata mereka tetap ngasih lah uang ya. Walaupun ada yang ngasih banyak, ada yang ngasih sedikit. Saya nggak mikir ke bukan situ. itu tujuannya. Karena kan saya punya income lain. Kan saya mengajar tuh dalam sebulan kan paling hanya sekali 2 kali. Selebihnya kan saya masih nulis, masih ngedit, masih macam-macam. Masih bisa jadi supervisor penelitian gitu ya. Nah itu yang membuat saya akhirnya memutuskan enggak lah. Enggak. Karena itu bukan yang saya maksud dengan menulis sebagai bagian dari berlatih hidup. Berlaku hidup. Iya. Latihan urip itu dengan cara menulis. Gitu.
Itu yang saya kira enggak. Nah nanti kalau saya sudah punya waktu luang, ada yang mau tertarik barang 5 orang, maksimal 10 orang, saya akan turun gunung. Turun gunung. Dan wadahnya di sini. Di sini, Enak. saya akan ngajar di sini. Tapi ya jangan banyak-banyak. Iya. Ya. Saya dulu selalu hanya syaratnya itu, kalau bisa ya muridnya maksimal 20. Kalau sudah di luar 20 itu susah bro. Misalnya orang mau mempresentasikan gagasan tulisan aja. Kalau udah 2 orang 20 itu kan, kalau saya mengeksplorasinya secara forum. Jadi antar orang bisa saling bertanya. Itu satu hari itu bisa menyelesaikan 7-8 orang presentasi saja sudah sangat energinya luar biasa. Iya. Itu udah selesainya jam 9 malam itu. 9 malam. Jadi ya kalau bisa ya jangan banyak. Tapi tenanan, tenanan. Dan teruji lah ya. Iya. Nggak boleh iseng. Nah, nggak dipakai nggak apa-apa, tapi setidaknya kan gini ya dalam hidup ini ya. Kalau saya punya anak buah Janu, secara manajemen saya ini pimpinannya, iya kan? Saya harus bertanggung jawab pada pekerjaan Janu terhadap siapapun di atas saya. Walaupun levelnya kalau Janu ini sebenarnya tanggung jawabnya Mas Ali. Mas Ali tanggung jawabnya Mas Agung. Tapi kan itu by structure. Tapi by ethics kan Janu itu ya tanggung jawab saya. Ya. Tapi secara spiritual, Enak. Janu itu diamanahkan Tuhan untuk bersama saya. Ya, jelas. Iya kan? Jadi kan secara spiritual juga saya harus mempertanggungjawabkan nih. Loh, jadi saya nanti kalau dihisap oleh Tuhan, bro, Janu bersama saya, misalnya semoga panjang ya. Amin. Misalnya katakanlah 5 tahun, ya 5 tahun kan ditanya itu. Iya. Janu bersama kamu 5 tahun. Ngapain aja gitu. Kamu apain aja? Kok kamu nggak maksimal mendampingi Janu dan lain-lain? Nah, itu secara spiritual begitu. Secara spiritual juga saya percaya saya juga belajar dari Janu. Nah itu Mas, saya pengen mengulik itu. Mas Putut ini kan artinya ada 50 orang yang kemudian apa ya? Nek bahasa itu ngenger Mas. Atau ikut terlibat. Apa bahasa ya? Iya, Ya dalam masuk aja. berteman ya sama Mas Putut, dan itu banyak lini dan ada media, ada buku, ada komunitas kretek. Saya pikir itu ini cakap panjang seperti apa? Bagaimana Mas Putut itu mengorkestrasi semua hal ini dengan banyak teman-teman Yang modelnya yang gitu. kayak gini-gini. Dan testimoninya kayaknya kok nggak ada yang buruk, kayaknya menyenangkan semua gitu. Kayaknya teman-teman juga yang gembira ikut Mas Putut gitu. Enggak lah. Bahkan mereka juga ada beban. Kemarin Mas Ibil itu juga cerita, saya tuh jauh-jauh dari Jakarta, KBBN ke Jogja itu hanya pengen belajar dari Mas Putut gitu. Itu Ya kan ada yang seperti itu. Rahasianya apa, Mas? Bisa kemudian menarik banyak orang gitu. Tadi proses seperti apa itu, Mas? Enggak lah, teman-teman ini tetap punya beban lah masing-masing ya. Hidup ini enggak ada beban tuh anehnya. Supaya mereka punya beban tanggung jawab di pekerjaan masing-masing. Pasti. Enggak, kalau saya itu sederhana, bro. Kalau anak saja, kata Khalil Gibran itu bukan milik kita, maka ya teman sekerja itu juga bukan milik kita. Jangan menguasai mereka. Jangan merasa menguasai mereka. Jangan merasa, nah ini yang bahaya ya. Kemarin saya curhat sama Habib Hussein Ja'far, kebetulan pagi-pagi, siang-siang beliau menelpon saya. Panjang kalau teleponan itu. Yang bahaya itu orang kalau ujub dan sombong. Itu saya juga baru tahu itu ilmunya. Sombong itu lebih ke dikeluarkan. Ujub itu di dalam. Dan ternyata dosanya lebih gede ujub. Menurut Habib Ja'far ya. Kalau teman-teman kalau salah ya salahin Habib Ja'far. Jangan salahin saya. Tapi benar. Jadi misalnya begini. Saya merasa bahwa saya pimpinan Mojok. Ali digaji dari Mojok. Saya merasa misalnya saya menghidupi Ali. Wah itu bahaya. Itu ujub saya. Gak boleh itu. Itu harus dipelajari manusia. Harus dilatih terus-menerus. Wah, betul. Gak boleh.
rezeki itu rezekinya Ali, bukan dilewatinya lewat mojok soal lain. Iya. Ya. Misalnya sejahtera karena mojoknya membesar itu persoalan yang lain. Iya. Tapi pimpinan nggak boleh merasa kayak gitu. Kalau pimpinan udah merasa kayak gitu, bro, itu bahaya. Bahaya. Dia bisa sangat sewenang-wenang pada anak buahnya. Karena merasa, kamu tuh hidup dari kekuatanku. Padahal ya enggak kan. Itu bahaya, itu tuh hukuman Tuhan berat gitu. Nah itu mesti dilatih. Itu sama, itu tapi saya bilang kepada Habib Sin, itu tantangan besar bagi manusia. Ya. Apalagi bagi pemimpin. Ya. Jadi Tapi Mas Putut itu kan dari mulai sejak mahasiswa nih Mas, ini kan pendiri LMND, banyak jadi pemimpin gitu. Apakah proses itu juga menjadi pengalaman penting dalam manajemen Mojek hari ini gitu Mas? Iya. Dengan banyak Karena tim, saya tuh banyak hal. kan gini, saya tuh kan nggak ujuk-ujuk jadi pemimpin. Kan? Iya. Saya kan pasti dipimpin dulu. Makanya saya selalu punya kredo, pemimpin yang baik itu ya bisa dipimpin. Kalau Anda nggak bisa dipimpin, nggak bakal bisa jadi pemimpin yang baik. Oh iya. Nah nanti levelnya ketika menjadi pemimpin lain lagi. Itu persoalannya sudah sosial, sudah spiritual gitu. Ya spiritualnya itu tadi. Dan nggak boleh berlebihan. Nah ini yang saya pelajari juga. Saya itu pernah kan mendirikan ini kan yang orang lihat kan yang kelihatannya berhasil. Walaupun ya belum sepenuhnya berhasil lah, masih banyak tantangan. Tapi yang tidak berhasil kan banyak. Itu kadang-kadang saya mikir itu, misalnya saya pernah punya warung, tiba-tiba harus ditutup. Itu saya mikirnya bro, karyawan saya ini nggak punya kerjaan itu jauh lebih berat dibanding kebangkrutan saya. Dan itu bisa lama sekali. Kalau kata orang Jawa, nabet singget neng ati. Tatu Mas. Tato. Berat. Karena memikirkan itu. Nah ini saya belajar dari istri saya. Belajar untuk memikirkan secukupnya. Selainnya didoakan. Karena sudah di luar kewenangan kita. Gitu. Kewenangan kita untuk bersama mereka. Nah itu juga pelajaran penting sih. Jadi ya dipikirin secukupnya juga. Nggak mentoyong Mas ya? Wah itu. Nah pemimpin yang masih latihan memimpin itu heroisme seperti itu pasti ada. Heroisme seperti itu pasti ada. Dan karena itu ya harus berlatih untuk melepas itu secara pelan-pelan. Supaya nggak terlalu berpikir bahwa seluruh hal itu mesti kita selesaikan. Makanya dalam berpolitik, ini di dunia politik ya, saya masuk ini. Saya setuju politik itu penting di kehidupan kita. Karena yang bikin aturan dan lain sebagainya itu ya itu penting. Tapi orang nggak usah juga berpikir seperti itu. Nggak usah mikirnya terlalu tinggi juga. Ekspektasinya dikelola Mas ya? Ya karena kalau begini, kalau Anda itu seorang pemimpin, dalam level yang paling kecil saja, misalnya memimpin 20 orang. Kalau 20 orang ini jadi orang baik, ya, ini kan resonansinya juga bisa tumbuhnya itu kalian nggak bisa bayangin. Iya kan? Apapun kritik orang terhadap Laskar Pelangi ya, Mas Andrea Hirata itu misalnya. Tapi dia menginspirasi banyak orang. Jelas. Iya kan? Itu jutaan buku loh, jutaan orang loh yang baca buku itu. Dan Bangka Belitung kemudian ikut dinaikkan pamornya. Gitu. Nah, makanya saya juga sering berpesan sama setiap temannya kalau lagi melatih orang atau mengajar orang. Jangan satu kali pun menyepelekan satu orang. Karena satu orang ini bisa jadi besarnya nanti. Itu mempengaruhi puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang. Jangan pernah sepelekan. Saya kan sering silaturahmi ke rumah-rumah baca ya, di komunitas. Pesan saya selalu begitu pada pengurusnya. Sekarang makin sedikit anak membaca buku. Berapa Bu? 10 orang, Bu. 10 orang, 9 orang, 8 orang.
masih banyak. Satu orang saja ini tidak ada yang tahu masa depan anak ini. Dia bisa saja nanti jadi orang yang berpengaruh di satu desa, di satu kecamatan, satu kabupaten. Siapa tahu bahkan bisa jadi satu negara. Kan? Nah, itu juga dalil yang mesti diperhatikan oleh setiap pendidik. Bukan hanya pemimpin. Jangan pernah menyepelekan kehadiran satu orang. Dan itu cara Mas Putut untuk kemudian membuat nyaman teman-teman di sini, Mas. Saya berusaha membuat nyaman. Bahwa kadang-kadang mereka nggak nyaman, ya namanya orang itu. ya kan nggak bisa. Saya ini manusia biasa lah. Ada masalah sedikit di rumah, saya berusaha menetralisir, nggak terbawa di kantor atau sebaliknya gitu ya. Ada masalah di kantor nggak terbawa di rumah, ya saya usahakan dengan berbagai cara gitu ya. Seiring dengan makin tuanya kita gitu ya, makin tuanya saya gitu. Tapi kan nggak selalu berhasil. Ya saya bukan manusia yang sempurna. Sewajarnya gitu Mas ya. Ya kan idealnya gitu bro ya. Kalau ada masalah pribadi di rumah kan jangan bawa-bawa ke kantor lah. Iya. Kan nanti mengganggu situasi kantor. Kalau ada masalah di kantor ya jangan dibawa-bawa ke rumah. Nyaman lah. Makanya itu kan adalah ijazah dari guru-guru kita gitu ya. Ada yang bilang sebelum sampai rumah sholat dulu lah di masjid terdekat gitu. Ada yang masuk rumah, begitu masuk rumah ya wudu dulu. Itu kan sebetulnya konteksnya mungkin ya. Saya menduganya begitu. Saya nggak tahu lah. Tapi gitulah. Ya saya berusaha begitu. Ya yang secara spiritual kecil-kecilan juga saya lakukan lah. Mau berangkat ke kantor ya wudu dulu. Gitu. Cetak lah. Ya supaya apa yang mungkin masih ganduli pikiran saya di rumah itu bisa saya selesaikan dulu. Pulang ke rumah juga saya wudu dulu. Di umur Mas Putut yang semakin dewasa ini atau udah ambil tua, ngomong 46. Sepuh aja gak enak gitu. Ya nggak apa-apa. 46 tuh tua bro. Jangan. Nih tadi aku potong rambut. Aku iseng lo takon. Mas ini nek tak chat ngono ya. Wah Mas, sekarang itu semi beruban itu keren Mas. Nanti kayak yang istilahnya apa highlight lucu kok tak nganu ning gone IG. Wong nganu kali anggrek. Wah lucu banget mirip Agus Mulyadi. Sorry. Ya itu di usia Mas Putut yang di saat ini gitu Mas, dengan pencapaian Mojo, terus sekarang juga punya wadah baru, wadah baru seperti ini gitu. Kira-kira apa sih Mas yang selalu menggerakkan Mas Putut untuk selalu berproses, selalu membuat pembaruan yang ciptakan? Saya pikir ini, saya kan juga lihat ya Mas di Kutek Jogja gitu. Saya pikir tokoh di Jogja itu yang paling adaptif dengan anak muda itu salah satunya adalah untung gue ngomong salah satunya. Tapi yang paling kelihatan, Mas, paling beradaptasi dengan anak muda itu Mas Putut gitu. Apa yang dibayangkan Mas Putut terkait anak muda kira-kira? Ya itu filosofi saya begitu. Saya ini misalnya Janu masuk ke Mojo, itu saya tidak menganggap secara psikologis dia itu karyawan. Dia itu calon pemimpin. Semua orang saya sikapi seperti itu. Ini saya nggak sembarangan karena saya sedang menerima calon pemimpin yang diamanahkan oleh Tuhan berproses dengan saya. Bahwa gagal tidaknya itu lain soal ya. Tapi saya harus berusaha untuk menganggap mereka ini calon pemimpin. Artinya kalau saya menganggap mereka ini calon pemimpin, satu saya nggak menganggap mereka bawahan saya. Dalam banyak hal ya. Kalau dalam struktur organisasi ya harus jelas itu namanya organisasi. Ya jelas kalau organisasi. Kalau enggak kayak gitu kan malah salah saya. Gitu. Tapi sebagai sisi kemanusiaan dan mental saya itu enggak. Mental set saya itu enggak kayak gitu. Mental set saya itu semua orang yang bertemu dengan saya, termasuk kalian berdua, itu ada calon pemimpin. Saya enggak berpikir mau memimpin apa. Minimal ya mungkin Anda akan berpengaruh untuk 10 orang, untuk 20 orang, ya kayak gitu. Jadi enggak itu satu. Jadi ya mau nggak mau harus selalu relate dengan anak muda. Betul, gitu. Ya. Yang kedua, kalau ini sih sebelum sepenuhnya saya bisa
lakukan ya. Waktu wawancara dengan Pak Hong Jin itu, Ya, beliau teman. bilang salah satu yang membuat di beliau itu sehat, itu adalah ngobrol dan guyon. Iya. Tuh saya sering ngalamin. Cuman saya itu agak introvert orangnya. Masa sih? Pendel banget gitu Mas. Enggak. Saya tuh hanya bisa nyaman kalau saya ngobrol dengan orang yang sudah saya anggap dekat. Kenal. Dekat. Dekat ya. Makanya saya kalau kelanggar kan bisa sampai subuh, ya kan? Karena saya merasa dengan Nyambung. Kiai Irfan itu ya dekat. Nah di teman-teman saya ini kan nggak semua orang tiba-tiba bisa menjadi dekat kan? Iya. Kan butuh proses ya. Walaupun saya ingin dekat dengan semua, gitu. Nah mungkin juga keterbatasan tempat kan. Kalau kantor kan ya jam 8, jam 7 tutup gitu kan. Tapi kalau di sini kan enggak. Karena ya kalau di sini mungkin nanti ya orang bisa ngobrol tengah malam atau apa ya di saat-saat keheningan ya. Mana kong. Kan ngobrolnya bisa ngobrol dari hati ke hati. Gitu. Ya tapi saya memang begitu. Kamu misalnya ini Bro Arjok ya. Arjok ini kan mestinya saya itu kan seneng lah namanya seni. Tapi saya kan nggak pernah datang di pembukaannya. Iya. Karena menurut saya crowded. Crowded. Saya senang musik. Ya konser musik nggak senang. Nggak senang. Karena terlalu crowded. Keramaian berarti nggak terlalu suka Mas? Nggak suka. Keheningan. Nggak suka saya. Nah itu memang agak ada masalah. Yang nggak mau ya harus diperangi. Ya. Kan nggak bisa lah. Kalau sekarang saya masih dalam rangka mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan dalam konteks itu ke orang lain ya, itu kan konteksnya memang untuk menaikkan level teman-teman. Iya. Tapi kan ada kalanya saya harus bicara di depan publik. Iya. Ya. Tapi melihat Mas Putut gitu dengan kiprahnya yang begitu luar biasa gitu ya. Kita diakui atau tidak diakui di Jogja kan begitu. Sekarang tokoh publik yang Influencer lah ya. influencer yang populer. Dan muncul sisi dari ini Jogja. Mas sebenarnya Mas yang kemudian banyak teman-teman itu nggak ketahui gitu. Nek soal mojok kan bisa dibaca di banyak hal ya proses bagaimana gitu. Sisi-sisi personal yang kemudian bisa menginspirasi karena banyak orang itu melihat apa ya, orang kan selalu melihat endingnya Mas, berhasilnya. Jadi jerih payah, filosofi, nilai-nilai apa itu yang saya pikir saya hari ini jujur belajar banget loh Mas. Dengan Mas Putut gitu. Serius Mas. Apalagi dilahirkan dari sama ya, konteksnya orang-orang desa gitu, maksudnya orang-orang yang dari pinggiran. Pilihan Mas Putut untuk tetap di Jogja ketika semua fasilitas mendukung Mas Putut untuk berkiprah mungkin di pusat sana. Itu juga pilihan yang luar biasa Mas. Dan banyak hari ini teman-teman termasuk generasi saya itu masih agak ragu-ragu, termasuk saya untuk saya bisa nggak sih di Jogja dengan skill saya, kemampuan saya. Dan saya menemukan presiden itu di Mas Putut. Dan kira-kira apa Mas tipsnya gitu dengan pilihan-pilihan yang ini kan pilihan yang jarang sunyi nggak sih Mas? Ini kan melawan peradaban Mas. Ya Rai, kancane iki Pengennya glamor, euforia. DPRD pusat. Sampai ini nek nyalon DPR katanya wis pantes Mas, tapi katanya kok orang mengambil itu kan itu apa Mas? Malah ngurusin teman-teman nulis gitu kan. Ya gini aja deh untuk contoh ya. Ada orang pengen ketemu saya minta tanda tangan buku. Ya. Dia datang dari jauh ya. Bukan dari jauh sih. Sudah beberapa kali datang. Walaupun tempatnya itu di Jogja dulu. Ya. Namanya Fawas. Ya Mas Fawas. Mas Fawas itu waktu ketemu pertama kali saya kan mau minta tanda tangan. Dia kan waktu itu ikut yang proyeknya Mbak Butet Manurung yang ada di Jambi. Di Jambi. Jadi jarang sekali ke Jogja walaupun dia lulusan UGM. Ketika ketemu saya tanya, Fawas sekarang lagi ngapain? Ini Mas lagi ada transisi untuk ngajar di salah satu masyarakat di kaki gunung di daerah Jember. Saya datang ke sana. Kiai Irfan mungkin saya ajak kalau nggak salah. Saya datang ke sana. Itu saya baru kenal.
Kalau saya dengar dulu ya, ada orang mendirikan rumah baca asal saya masih terjangkau saja. Ya. Dan saya punya waktu, saya datang. Ya. Saya datang. Saya datangi mereka. Saya kalau lagi penelitian di mana begitu di luar pulau, saya dengar ada tempat baca. Oh, ada orang punya inisiatif bikin rumah baca atau hal semacam itu ya, tidak harus rumah baca kan. Banyak kan pusat belajar masyarakat itu. Saya pasti dah. Saya merasa mereka lihat ini orang-orang hebat. Gitu. Saya nggak bisa seperti mereka. Ya, saya nggak bisa seperti Fawasya yang hidup di dalam hutan bertahun-tahun. Ya. Mungkin 3 bulan baru keluar dari hutan, mendampingi masyarakat di Jambi sana, masyarakat suku anak dalam itu. Saya kan nggak punya kemampuan itu. Ya, dan saya salut sama mereka. Ya, bentuk apresiasi atas kesalutan saya ya, saya bersilaturahmi untuk menunjukkan bahwa saya mendukung dan Pihak. iya, dan salut ya, salut dengan bahasanya si Janu respect kok, respect dengan. Dan itu Mang Mas, kemudian menentukan pilihan Mas Putut demikian seperti ini Mas tadi itu. Ya. Kenapa masih memilih jalan ini tuh? Iya. Jangankan di sini ya, saya ini masih mikirin di kampung saya, Bro. Well, Kalau Anda nggak pikirin kampung Anda ya, saatnya mungkin Duodol ini ya mikir teman-teman di kampung. Ya, dipikir secukupnya aja gitu. Ya kalau kita punya inisiatif positif di kampung ya, saya kan kebetulan pulang kampung kan bisa setahun 2 kali. Ya. Jadi punya grup WA dengan teman-teman kampung masih. Jadi masih sangat terhubung erat lah. Nah, gitu. Terakhir Mas Putut. Ada harapan apa Mas dari proses panjang itu, pergulatan dan sampai kemudian ke titik ini? Apa yang jenengan pengen capai dan titipkan? Saya kira di hidup ini saya sudah dikasih semua lah sama Tuhan. Saya punya istri, punya anak, hal yang tidak pernah saya bayangkan. Saya bisa punya rumah, hal yang tidak pernah saya pikirkan. Saya punya rekan-rekan kerja yang baik, ya, yang sangat menyenangkan lah ya. Saya punya tetangga yang baik. Ya. Itu sudah luar biasa itu, gitu. Ya saya hanya berharap teman-teman yang bersinggungan dengan saya itu makin hebat lah, lebih baik dari saya. Dan saya yakin mereka lebih baik dari saya. Kelihatan kok. Enggak, ya saya serius. Soalnya ini kelihatan dari berbagai sudut sebetulnya mereka itu jauh lebih baik dari saya. Lebih keren lah. Ali ini lebih keren dari saya tentu di bidang-bidang tertentu ya. Kan kita tidak boleh ngomongin di banyak hal gitu. Janu, pengetahuannya tentang kamera kan saya ini kan kayak fotografi entusias kan. Nah, tapi ya Janu lebih tahu tentang dunia fotografi, bahkan dia nggak punya kameranya tapi tahu kamera itu kan lebih canggih dari saya kan. Saya punya kameranya nggak bisa, gitu, nggak ngerti. Ya kan lebih keren kan. Dan di usia mereka itu kan saya belum apa-apa, Bro. Ya, yang nggak bisa dimungkiri adalah karena zaman aja. Karena zaman saya berani menjadi aktivis, karena zaman saya kemudian mendirikan LMND. Mungkin kalau mereka hidup di zaman saya ya juga lebih keren hebat lagi kan. Ya, gitu loh. Tapi Mas Putut punya terakhir ini teman-teman. Punya bayangan nggak sih? Saya itu membayangkan ini ketika saya lihat postingan Mas Putut itu kan kayak Mas Putut harus pesantren gitu. Bayangan saya ini. Kan bagaimanapun itu apa ya berkorelasi Mas Putut kan juga sisi kan sudah saatnya dermo Mas nek cara Jawa itu. Apa ada tujuan ke sana lebih tepatnya kalaupun toh itu ya saya yang menjadi santri pertamanya. Jadi guru-guru yang sedang berceramah di sini atau sedang memberi pelajaran di sini, idealnya kan kita yang mendatangin guru kan. Tapi kalau kita ngumpulin majelis kan boleh kan memanggil guru. Saya yang jadi santri pertama. Jadi saya yang pengen di usia saya yang tua ini adalah makin banyak belajar, Bu.
makin banyak baca buku, makin banyak mendengarkan khasanah keilmuan, karena mungkin dulu saya belajar nggak terlalu tekun di saat kuliah gitu ya. Nah ini mungkin saat-saat saya nanti akan lebih banyak belajar, karena ya banyak ilmu yang saya nggak mengerti gitu. Itu sih. Jadi kalau nanti ada orang-orang yang berceramah di sini, insya Allah saya yang paling depan. Enak. Saya merasa saya santrinya. Siap. Santri pertama. Enak. Kali Pak santri pertama. Kalau Pak kamu santri pertama. Kan Pak Jadul selalu mendeklarasikan. Saya Oh, gitu? bukan kiai, saya hanya santri pertama yang ada di sini. Waduh, berarti saya mirip dengan Kiai Jadul. Semoga aja Mas. Yuk. Amin. Gitu teman-teman, saya doakan Mas Putut sehat selalu. Ya. Karena di Selalu. tengah percaturan politik yang seperti ini, saya Betul. lihat Mas Putut energinya banyak terkuras. Iya. Di konteks politik ini semoga dikasih kekuatan, Ya. semoga apa yang dicita-citakan dengan ruang barunya tetap membawa keberkahan, Amin, kebermanfaatan, Amin. dan itu tetap menjadi teman kita semua. Dan Amin. bisa menginspirasi kita semua, teman-teman muda. Dan Yang jelas kalian kalau berdua kalau mau ketemu aku kan sekarang punya tempatnya Iya, nyaman lah ya. jelas. Ya, nggak harus saya yang soan ke Langgar. jelas. Walat. Goanen. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ini kurang tapi kita akan nanti bisa ngobrol lagi dengan Mas Putut. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast. Dulkes.